Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usmanuki. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan informasi yang paling teman-teman tunggu. Tentunya hal ini terkait dengan jadwal seleksi SKD CPNS maupun jadwal seleksi untuk P3K di tahun 2021. Dan juga ada informasi lengkap terkait dengan rekomendasi Satgas COVID-19 untuk pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K nantinya. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga agar setiap kami mengupdate info terbaru seputar CSN di tahun 2021, baik itu untuk P3K maupun CPNS, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja kita ke informasi dan penyampaian penting ya teman-teman dari BKN. Di sini kami sudah mempunyai file atau hasil screenshot teman-teman terkait dengan penyampaian jadwal SKD CPNS seleksi kompetensi P3 Kanun Guru tahun 2021 dan juga rekomendasi Ketua Satgas COVID-19. Langsung saja kita baca informasi dari surat edaran ini. Di sini tertanggal 23 Agustus 2021 ya teman-teman. Berarti ini baru hari ini. Nah, di sini kita baca bersama-sama berkenaan dengan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6201/B/KS.0.01/SD/K/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021 dan surat rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 nomor B/115/KA Satgas-PD.01.02/8/2021 tanggal 21 Agustus 2021. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Di sini ada 9 poin penting yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama, seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3 Kanun Guru tahun 2021, instansi pusat dan instansi daerah di lokasi BKN pusat, kantor regional dan UPT BKN akan dimulai pada tanggal 2 September 2021. Jadwal dan sesi terlampir. Jadi di sini teman-teman itu dimulai pada tanggal 2 September 2021. Kemudian poin yang kedua, bagi instansi pusat yang lokasi ujiannya berada di kantor regional dan UPT BKN agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional atau kepala UPT terkait persiapan pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3 Kanun Guru. Dan untuk lokasi ujian mandiri agar berkoordinasi dengan kepala pusat pengembangan sistem seleksi. Dan poin yang ketiga, bagi instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri atau cost sharing mandiri agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional BKN sesuai wilayah kerja masing-masing. Dan poin yang keempat, pembagian sesi pelaksanaan SKD CPNS dan atau seleksi kompetensi P3 Kanun Guru tahun 2021 di titik lokasi BKN sebagaimana terlampir dalam surat ini. Dan yang kelima, poin kelimanya, bagi titik lokasi ujian mandiri atau cost sharing mandiri, pembagian sesi mengikuti lampiran surat ini. Dan untuk lokasi ujian yang jumlah PC klien sebanyak kurang sama dengan 100, maka penyelenggaraan seleksi dapat dilaksanakan paling banyak 4 sesi. Kemudian poin yang keenam, berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara CSN tahun 2021 itu wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain yang pertama atau A, melakukan swab test RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CSN di tahun 2021. Kemudian yang kedua, menggunakan masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar atau double masker. Kemudian yang ketiga, jaga jarak physical distancing tentunya minimal 1 meter, kemudian cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CSN tahun 2021 yang akan dilakukan.
Yang keenam, khusus bagi peserta seleksi CSN tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Kemudian poin yang ketujuh, instansi pusat dan instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi CSN tahun 2021. Kemudian poin yang kedelapan, peserta seleksi CSN wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website sscsn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian. Mana formulir yang telah diisi ini wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Dan yang kesembilan, jadwal seleksi untuk kompetensi P3K Guru akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami sampaikan terima kasih. Dan untuk lampirannya di sini tidak ada teman-teman karena kami hanya mendapatkan screenshot dari suratnya, isi surat. Jadi ini 9 poin yang penting untuk teman-teman ketahui. Tentunya ini di poin yang ke-6 teman-teman ya, karena ini berkaitan dengan protokol kesehatan yang secara ketat akan diberlakukan di seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2021. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi di sebelumnya di Twitter Pak Muhammad Ridwan juga sudah menjelaskan bahwasannya terkait dengan PCR tadi, kemudian swab ya, itu wajib dilakukan. Dan untuk info tambahan sebagai penetapan untuk CPNS, Kemendikbud itu hari ini sudah mengumumkan hasil terkait dengan Nasangga Administrasi untuk CPNS di tahun 2021. Silahkan dicek di website resminya cpns.kemendikbud.go.id. Kemudian untuk P3K Guru berdasarkan surat edaran dari BKN tadi bahwasanya untuk jadwal seleksi nantinya itu akan disampaikan oleh Kemendikbudristek, tentunya melalui portal informasi pendaftaran guru p3k.kemendikbud.go.id. Dan untuk jadwal hari ini sebagai pengingat bahwasanya itu adalah pengumuman pasca sangga untuk hasil seleksi administrasi P3K Guru di tahun 2021. Dan untuk memperkuat lagi berita ini, sudah banyak media-media online yang memberitakan bahwasanya BKN itu sudah menetapkan seleksi CPNS di tahun 2021 itu dimulai awal September atau tepatnya 2 September. Dan untuk kompetensi P3K kapan? Tentunya tadi untuk P3K Guru disampaikan oleh Kemendikbudristek, dan informasi sejelasnya kita baca juga di sini ya teman-teman, di mana BKN itu akhirnya menetapkan jadwal seleksi CPNS tadi, di mana menurut PLT Kepala BKN Pak Bima Haryawisana, seleksi kompetensi dasar CPNS itu dimulai awal September mendatang. SKD CPNS 2021 itu dimulai 2 September karena banyak yang melakukan revisi, memenuhi syarat MSI dan tidak memenuhi syarat TMS, kata Pak Bima Harya kepada gpnn.com. Lantas bagaimana dengan kompetensi P3K Guru dan P3K non guru? Menurut Pak Bima, kompetensi P3K akan digelar setelah SKD CPNS 2021 selesai secara terpisah. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen mengungkapkan surat rekomendasi dari tim gugus tugas COVID-19 Satgas COVID-19 sudah diterima. Dalam surat tersebut ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang sudah kami bacakan tadi. Kemudian saya sudah meminta Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi PPPSS untuk menyiapkan surat Kepala BKN terhadap syarat dan ketentuan tersebut, terangnya. Kemudian dijelaskan lagi apa saja ketentuan dan syaratnya. Pak Suharmen menyatakan akan diinformasikan secara resmi oleh Kepala BKN dalam konferensi pers nantinya. Dalam pemberitaan sebelumnya, Deputi Pak Suharmen menegaskan atas saran Kementerian Kesehatan dalam rapat koordinasi Panselnas CSN tahun 2021, peserta diminta untuk membawa surat hasil swab antigen yang masih berlaku. Selain itu harus juga membawa surat deklarasi sehat. Sedangkan untuk kartu vaksin, baik Bima Harya maupun Pak Suharmen menyatakan sesuai masukan dari Kemenkes belum bisa dijadikan syarat karena vaksinasi masih terbatas. Terkhusus untuk daerah ini ya teman-teman, itu wajib akses untuk dosis pertama itu di Jawa, Madura, dan Bali. Itu wajib sudah divaksin dosis pertama. Oke, itulah teman-teman informasi tentunya yang teman-teman tunggu terkait untuk pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2021. Bahwasanya SKD itu dimulai pada tanggal 2 September atau awal September tahun 2021. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kami infokan lebih selanjutnya terkait dengan jadwal secara detailnya. Namun untuk dimulainya itu pada tanggal 2 teman-teman. Dan ini terkait dengan prokes, silakan teman-teman baca nanti di sini. Kemudian untuk P3K Guru itu nanti
nanti jadwalnya. Kemudian untuk prokes juga mungkin akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari Usmonogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.